Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila S. Usman dengan NIM 1514197 dari kelas 4F. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai RPP yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu identitas. Satuan pendidikannya adalah SD Negeri 1 Palele, kelas 2 semester 2. Tema 6 yaitu merawat hewan dan juga tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Dengan muatan pembelajaran ada 2, yaitu muatan PKN dan juga muatan bahasa Indonesia pembelajaran kedua. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau biasa disingkat dengan KI. Kita ketahui bahwa KI itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, KI 1 yaitu tentang sikap spiritual, KI 2 yaitu tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 yaitu tentang keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 2 muatan, yaitu muatan PKN dan juga bahasa Indonesia. Tapi saya fokus pada muatan PKN, yaitu sesuai dengan media yang sudah saya buat. Kemudian kompetensi dasar atau KD 3.2 tentang PKN yaitu menjelaskan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah termasuk pada C2. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.1 menyebutkan tata tertib yang berlaku di sekolah termasuk pada C1. Kemudian 3.2.2 menjelaskan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah itu termasuk pada C2. Kemudian 3.2.3 menemukan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah termasuk pada C3. Kemudian 4.2 menceritakan kegiatan yang sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah termasuk pada C2 juga. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyebutkan kegiatan yang sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat termasuk pada C1. 4.2.2 yaitu menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah pada C2. Dan juga 4.2.3 melengkapi hasil kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah termasuk pada C3. Yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari muatan PKN ini adalah yang pertama, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat memahami aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat. Menyimak penjelasan dari guru itu termasuk dalam condition, siswa termasuk dalam audien, untuk memahami aturan termasuk dalam behavior, dan aturan dalam tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat itu termasuk dalam degree. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan memahami informasi tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menentukan aturan dan juga tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Kemudian ketiga, dengan menceritakan atau dengan memahami materi sesuai tata tertib yang berlaku, siswa mampu menyebutkan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat. Kemudian keempat yaitu siswa mampu mempresentasikan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat. Kemudian masuk pada media. Jadi media yang saya gunakan di sini adalah tentang media papan tata tertib sekolah dengan menyajikan gambar-gambar. Di sini adalah gambar-gambar tata tertib yang sesuai dengan muatan PPKN yaitu tentang tata tertib di sekolah. Tujuan pembuatan media ini yaitu untuk membantu membantu guru dalam menjelaskan pengertian dan agar kiranya siswa dapat lebih mudah mengerti tentang bentuk-bentuk tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sebelum masuk pada media ini, seorang guru harus bisa menjelaskan pengertian tentang tata tertib, contoh-contoh tata tertib, sehingganya siswa dapat memahami dan juga menyebutkan serta menceritakan tentang tata tertib yang ada di sekolah. Nah,
Cara dari penggunaan media ini sendiri yaitu terdapat contoh-contoh tata tertib yang berkaitan dengan tata tertib sekolah. Jadi, seorang guru membagi siswa itu dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok yaitu maju ke depan untuk mengambil salah satu contoh dari tata tertib ini. Misalnya, si A mengambil contoh tata tertib tentang bersalaman. Jadi papan tata tertib di sekolah ini, bersalaman kepada guru ini masuk di tata tertib masuk sekolah. Jadi seorang siswa pada saat masuk sekolah harus berjabat tangan dengan guru atau memberi salam. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Jadi dalam tata tertib sekolah tidak boleh datang terlambat itu termasuk tata tertib masuk sekolah. Jadi masuk sekolah harus tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Kemudian untuk tata tertib dalam kelas, misalnya kelompok A mengambil tata tertib ini. Tata tertib di dalam kelas ini yaitu di mana siswa teratur atau siswa menyimak secara tekun dan tidak berisik pada saat pembelajaran. Masuk pada tata tertib di dalam kelas. Jadi dipasangkan di kantong seperti ini. Kemudian tata tertib di perpustakaan contohnya yaitu membaca dan tidak berisik sehingga tidak mengganggu aktivitas teman-teman yang lain. Ini contoh tata tertibnya dimasukkan ke sini. Jadi seperti itu penjelasannya penggunaan media ini, yaitu siswa diminta untuk mencocokkan gambar yang sudah dipegang oleh guru dan dimasukkan kepada setiap tata tertib yang sudah disajikan. Seperti itu. Kemudian masuk pada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Jadi untuk penilaian proses ini sendiri, untuk teknik penilaiannya yaitu penilaian sikap termasuk pada lembar observasi. Untuk mengukur penilaian pengetahuan yaitu dengan menggunakan teks tertulis, dan keterampilan yaitu dengan diskusi atau unjuk kerja. Nah, kemudian yaitu remedial dan pengayaan. Remedial itu sendiri yaitu di mana siswa belum mencapai ketuntasan maka akan diberikan tugas tambahan, yaitu di sini guru membimbing siswa kembali membuat puisi yang dipilih tentang hewan di sekitar misalnya. Kemudian untuk pengayaan yaitu guru memberikan pelatihan lanjutan bagi peserta didik yaitu sebagai bahan evaluasi yang telah mampu memahami aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian bagian terakhir yaitu seorang guru memberikan lembar kerja peserta didik atau biasa disingkat dengan LKPD, yaitu dengan cara penugasan dan terdapat soal evaluasi. Dengan pemberian penugasan kepada siswa maka berakhirlah pertemuan pada proses pembelajaran. Kemudian seorang guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan memberikan motivasi agar siswa bisa terus belajar dan bisa mematuhi peraturan tentang tata tertib yang sudah ditentukan. Sekian pemaparan mengenai RPP yang sudah saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.